Berlatar di Amerika Serikat, kisah akan berfokus pada 4 remaja kota yang ingin menis di tempat yang berbeda. Ada Ryan sang kameramen, Brad si tampan, Ashley pacarnya Brad, dan terakhir ada Abby pacarnya Ryan. Mereka berencana untuk liburan sekaligus camping di salah satu hutan dekat perbukitan, berharap mendapat pengalaman baru sekaligus mendapat lokasi yang cocok untuk maksiat. Setibanya di lokasi, mereka pun memarkir mobilnya di pinggir jalan dekat semak-semak, kemudian mulai berjalan menyusuri hutan yang tidak terlalu lebat dan asri, karena memang dari keempat orang ini, tidak ada satupun yang punya pengalaman hiking, apalagi memilih lokasi yang cocok untuk camping. Oh man, come on. God, it's fucked up, seriously. Setelah melewati kamalir yang tidak terlalu deras dan perjalanan yang hanya memakan waktu sekitar 15 menit, sampailah mereka di lokasi camping yang kalau boleh jujur, tidak ada indah-indahnya sama sekali. Sejauh mata memandang hanya ada pepohonan dan semak-semak yang tidak terlalu lebat juga, yang memang tujuan utama mereka bukan untuk mendapatkan kepuasan mata, tapi lebih kepada kepuasan birahi. Singkat cerita, malam pun tiba. Seperti remaja pada umumnya, mereka pun berkumpul mengitari api unggun dan mulai melakukan semacam permainan tidak bermanfaat, yang ketika sedang asik-asiknya tiba-tiba. Ya, seperti biasa, sudah pasti ada suara misterius yang muncul dari balik kegelapan, entah apa itu. Mereka tidak terlalu mempedulikannya dan lekas bobo, agar esok bisa bangun pagi. Keesokan paginya, tanpa mandi dan tanpa cuci muka terlebih dahulu, mereka berempat memutuskan untuk berkeliling mencari spot yang indah di tempat ini. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah tepi jurang dan menemukan sesosok hitam di kejauhan. What? What's going on? No, it's a fucking bush. Oh my god! Where the fuck is it? Di saat Brad dan yang lain ketakutan, Ryan sang kameramen justru malah penasaran dengan turun ke bawah meninjau lokasi tersebut, tapi sesampainya di sana tidak ada apapun yang ditemukan, sehingga ia pun lekas kembali ke atas, setelah Brad mengajaknya untuk kembali. Fine, man. Get out of the movie. Are you serious? I don't feel safe down here at all. Let's get out of here. Honey. Rasa penasaran Ryan justru malah membuat Brad menjadi khawatir, karena biasanya malapetaka selalu diawali dari sebuah rasa penasaran, sehingga Brad meminta mereka semua untuk pulang, tapi Ryan menolaknya karena ingin menyelesaikan film dokumenter pribadinya. I don't care about your fucking camera. You're not. Get it in your head, man. You have it out for me. What did I do to you? What? The gorilla suit? Jesus, I'm Speaking of sorry. which, what the fuck was that? Menyadari Brad marah kepadanya, Ryan pun mencoba membebenjokkan atau membaik-baikinya, dengan cara menawari Brad dan yang lain sebotol Homer, yang hal itu berhasil membuat mereka semua luluh, sampai-sampai Ashley kekasih si Brad mabuk parah, hingga menjadi bahan bercandaan. You can't have this. Heavy move. Ryan, look it. Dalam waktu yang bersamaan, mereka kembali mendengar suara binatang dari balik kegelapan, di mana mereka masih menganggap itu sebagai binatang liar yang biasa berada di hutan, dan mengabaikannya tanpa ada kekhawatiran. It's a bear! Muncullah orang asing yang entah dari mana datangnya. Ia mengaku sedang mencari anjingnya yang hilang, dan terlihat ada sepucuk pistol di pinggangnya, sehingga hal itu cukup membuat Ryan dan yang lain kurang nyaman, yang pada akhirnya pria itu pun pergi dengan sendirinya dengan alasan akan melanjutkan pencarian. I had a fucking gun. Why does he have a gun? He's just looking for his dog. 1 jam kemudian, Ryan yang penasaran pun memutuskan untuk menelusuri hutan sendirian, setelah merasa jika mungkin ada sesuatu yang sedang terjadi, di mana Abby disuruh untuk tetap hidupkan kameranya, dan jangan keluar dari dalam tenda apapun yang terjadi.
Abby pun teriak saat ada seseorang yang menggoncang-goncangkan tendanya, di mana Brad yang terbangun pun langsung menghampirinya, dan mencoba memeriksa area sekitar menggunakan lampu yang ada pada kamera tersebut. Disitulah Brad menemukan beberapa tulisan yang dibuat pada pepohonan seperti, "What is that? Apa itu? Apa kau dengar itu? Dengarlah." Entah siapa yang membuat tulisan-tulisan ini, Abby yang ketakutan pun coba ditenangkan oleh Brad, sambil menunggu Ryan kembali dari dalam hutan, yang ketika kamera terus merekam dari tripod di kejauhan, tiba-tiba Abby, get the camera! ada sesuatu yang menabrak kameranya, sehingga mereka semua pun sepakat untuk kembali ke mobil, yang dalam perjalanan menuju ke sana, sosok yang mengintai itu kembali meneror, hingga membuat Brad dan kawan-kawan lari terbirit-birit. Sesampainya di dalam mobil, sosok itu seolah terus mengikuti mereka, bahkan sempat naik ke atas mobil. Ternyata itu adalah Ryan yang baru kembali dari dalam hutan, dan menyusul mereka setelah di lokasi tenda tidak ada siapa-siapa, tapi untuk yang naik ke atas mobil barusan, Ryan mengaku bukan dia pelakunya. There's something on the fucking roof. Is that you? No, I wasn't on the Was roof. that you? Do you promise that was? Sadar jika ada sesuatu yang memburu mereka berempat, Brad dan yang lain pun setuju untuk segera pulang kembali ke kota, tapi lagi-lagi Ryan menjadi sosok penghalang mereka untuk pulang, dengan alasan barang-barang mereka masih tertinggal di lokasi tenda. At the RV, I just want to go. I want to go now. I want to go too. I want to go home. Your fucking tent. I'll buy you a new fucking tent. Alhasil mereka berempat pun setuju dengan ide Ryan untuk menunggu sampai esok pagi, dan mengambil kembali barang-barang mereka di tenda, sehingga sungguh mereka malah menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa pergi dari tempat yang horor ini. Singkat cerita, esok pagi pun tiba, Ashley terlihat teriak-teriak memanggil Brad yang sudah hilang entah kemana. Ryan menganggap Brad mungkin duluan kembali ke tenda untuk mengambil barang-barangnya, sehingga mereka pun segera pergi ke sana untuk menyusul. Abby, turn it off. Turn it. Stop. Just God. Ashley, calm. Setibanya di lokasi tenda, Brad tidak ditemukan, tapi barang-barangnya sudah tidak ada, sehingga bisa disimpulkan jika Brad beneran duluan datang ke sini, dan mungkin sudah kembali ke mobil melalui jalan alternatif lain. Brett went back to the city. This is It's okay. a little weird that he just left without telling any of us. Selesai mengemasi barang-barang, Ryan dan kawan-kawan pun langsung kembali ke mobil dengan Abby dan Ashley, yang terus menyalahkan Ryan yang membuang-buang kesempatan mereka semalam untuk bisa pulang ke kota, yang alangkah terkejutnya mereka semua terutama Ryan, saat menemukan mobilnya sudah dirusak dan diacak-acak, dan menuduh Brad sebagai pelakunya. Oh, you're not gonna leave us. Abby, god damn it! I'm gonna go out there and find who somebody is fucking with. Alhasil Ryan yang marah pun kembali ke hutan untuk mencari di mana Brad bersembunyi, yang tak berapa lama, ia mendengar suara teriakan Brad yang dianggapnya sebagai ejekan, lantas Ryan pun berjalan mengikuti sumber suara tersebut. Ryan pun menemukan sepatu Brad sekaligus dengan kakinya yang masih berada di dalam. Sadar jika ada sesuatu yang sudah membunuhnya, Ryan pun segera pergi meninggalkan lokasi tersebut. Tanpa memberitahukan apa yang sudah terjadi, Ryan pun meminta Ashley dan Abby untuk tetap berada di dalam mobil, sementara ia akan keluar mencari bantuan di desa terdekat, dan untuk kameranya ia akan titipkan kepada mereka berdua. Sampai malam hari, Ryan belum juga kembali dari mencari bantuan, di mana Ashley memutuskan untuk mematikan kameranya demi menghemat baterai, karena hanya kamera itulah satu-satunya pencahayaan yang mereka punya. Tak lama, Ashley kembali menghidupkan kameranya setelah mendengar ada suara dari luar, yang ketika mereka mengintipnya dari kamera belakang mobil, tiba-tiba
Ada sesuatu berbulu yang sedang mengintai mereka berdua, di mana Ashley dan Abby pun segera lari ke dalam hutan, meninggalkan mobil tersebut. Betapa terkejutnya mereka berdua, saat menemukan usus yang terburai dari tubuh seseorang, yang ternyata adalah Ryan, yang pada akhirnya Ashley dan Abby pun tidak punya siapa-siapa lagi untuk diharapkan, dan terpaksa harus berlari terus tanpa henti, untuk menghindari kejaran makhluk yang terus mengincar. We gotta keep going. Tak diduga, mereka berdua pun tiba di sebuah tempat yang mirip seperti lapangan, di mana muncul suara yang berasal dari speaker memberitahu bahwa tempat ini dilarang untuk dimasuki, yang ketika Ashley dan Abby sedang mendengarkan dengan seksama, tiba-tiba nyaris saja Ashley dihakan makhluk tersebut, di mana keduanya lanjut berlari hingga sampai di salah satu rumah kosong, yang di belakangnya terdapat kandang kuda, lengkap dengan satu ekor kuda yang masih hidup. Yang ketika mereka menemukan pintu belakang terbuka, Ashley justru malah melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh tokoh utama lain di film sejenis, sehingga inilah yang terjadi. Pelarian pun dilanjutkan hingga membawa mereka ke rumah lain yang sama-sama tidak berpenghuni, bukannya segera masuk, mereka malah ngobrol dulu sambil melihat area sekitar, sehingga sama seperti rumah sebelumnya, rumah warga yang satu ini sama-sama kosong, dan seperti baru ditinggalkan oleh pemiliknya, entah apa yang terjadi, tapi saat keduanya sedang berada di lantai 2 dan melihat pintu keluar, Ashley kembali melakukan hal yang menggregetkan saat ia membuka pintunya. Mereka berdua tak sengaja jatuh ke bawah basement, yang di situ terdapat sebuah lorong menuju ke suatu tempat, yang karena tak mungkin kembali ke atas, mereka pun memilih untuk menelusuri lorong tersebut, hingga sampai di sebuah tempat yang sangat luas. Entah tempat apa ini, situasi kembali mencekam saat muncul beberapa orang yang menggila, dan mengejar mereka berdua, dan disitulah muncul sosok tentara yang berhasil menyelamatkan keduanya pergi dari lokasi tersebut. Sempat terjadi kejar-kejaran, mobil yang mereka kendarai akhirnya tak sengaja menabrak, sehingga Abby dan Ashley pun turun mengikuti si tentara memasuki sebuah kantor kosong. Entah kantor apa ini, namun di situ mereka menemukan orang lain yang merupakan satu-satunya karyawan yang selamat dari insiden yang terjadi, yang alhasil setidaknya mereka tidak sendirian dalam situasi yang mencekam ini. Saat ditanya tentang apa yang sudah terjadi, si tentara pun memilih bungkam dengan terus mengajak mereka untuk terus bergerak, di mana mereka akhirnya sampai di sebuah ruangan seperti laboratorium, yang penuh dengan plastik pelindung dan menemukan sesosok wanita hamil yang sedang melahirkan makhluk mengerikan. See why this is so important? Selamat dari serangan barusan, mereka kembali keluar dan menemukan seonggok manusia yang duduk di atas kursi, dan tak berapa lama, muncullah beberapa tentara yang sepertinya dikirim untuk melakukan evakuasi, tapi mereka langsung tewas saat si makhluk kembali muncul dan membantai mereka semua. Saat sedang terjadi pembantaian itulah, Abby, Ashley, dan si karyawan pun bersembunyi di dalam pos kecil. Sampai muncul sebuah granat yang tak sengaja masuk ke sana, mereka pun secepatnya keluar, tetapi si karyawan harus tewas terkena ledakan, sama dengan si tentara yang sebelum kematiannya, ia sempat menyuruh Abby dan Ashley untuk naik ke tangga, karena akan ada sebuah helikopter yang mengevakuasi mereka berdua. Dan sungguh sangat disesalkan, Abby harus tewas saat terkena peluru nyasar.
Tersisa Ashley yang masih hidup. Ia berhasil keluar dan menaiki helikopter jemputan, di mana tempat barusan ternyata adalah sebuah fasilitas milik pemerintah yang berada di bawah tanah, yang sedang melakukan semacam eksperimen yang berubah menjadi suatu kekacauan. Tamat, ending yang sangat membagongkan, agak kurang ya. Apalagi tidak dijelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi, makhluk apa yang mengejar mereka, eksperimen apa yang dilakukan, dan kenapa bisa begini bisa begitu benar-benar tidak dijelaskan di dalam filmnya sendiri sampai akhir. Tapi masih selalu ada pesan bisa diambil dari sebuah film, yang dalam ini khususnya si Ryan yang terlalu penasaran dan terlalu mengulur-ngulur waktu untuk pulang. Coba kalau mereka pulang di malam itu tanpa mikirin barang-barang yang masih tertinggal di tenda, mungkin mereka masih selamat, mungkin filmnya tidak akan sepanjang ini, mungkin monsternya tidak akan dapat panggung. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari sosok Ryan adalah, terkadang ketidaktahuan itu lebih baik, daripada memenuhi rasa penasaran, yang ujung-ujungnya mencelakakan. Sekian alur cerita film kali ini, semoga terhibur, sampai jumpa di video selanjutnya.